Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pH tanah. Nah, ini merupakan satu gambar pengukuran pH tanah di salah satu desa, yaitu desa Tuko, di mana pH-nya itu cenderung masam. Nah, jika kemudian Bapak Ibu mengalami pH yang masam, maka sebaiknya tanah ditambahkan kapur dolomit. Kenapa ditambahkan kapur dolomit? Karena kapur dolomit sendiri mengandung unsur hara kalsium oksida dan juga mengandung magnesium oksida. Dengan kadar yang cukup tinggi, hal ini dapat menetralkan pH. Nah, kenapa sih ketika pH masam itu kita harus segera memberi kapur dolomit gitu ya? Karena ketika pH masam, maka unsur hara yang terkandung di dalam tanah akan sangat sulit sekali diserap oleh tanaman. Jadi meskipun kita misalnya memupuk tanaman itu harapannya bisa terserap 100%, itu karena penyebab pH-nya masam, maka mungkin saja terserap 50% atau kurang dari itu. Nah, misalnya di sini ada rekomendasi ya, misalnya untuk tanaman durian, itu derajat keasaman tanah yang dikehendaki tanaman durian diantaranya adalah pH 5-7 dengan pH optimum 6-6,5. Nah, dianjurkan untuk pemberian kapur dolomitnya itu diberikan 1 kali setahun pada akhir musim hujan. Nah, kapur diberikan dengan cara ditabur di area bawah tajuk. Ini merupakan salah satu contoh aplikasi pemberian kapur dolomit pada tanaman durian di Desa Lok Jangjang. Nah, salah satu sebab pH masam itu apa sih? pH cenderung masam karena intensitas curah hujan tinggi, akibatnya terjadi pencucian secara intensif, sehingga menyebabkan pH tanah menjadi drop. Tanah masam itu akhirnya cenderung dapat mengikat unsur hara seperti kalsium, magnesium, dan fosfor, sehingga unsur hara ini tidak lagi tersedia bagi tanaman. Tanah masam atau tanah asam juga dapat meningkatkan toksitas aluminium, besi, dan mangan yang dapat merusak akar tanaman. Jadi penting sekali untuk kita cek pH tanah. Karena apa? Karena setiap tanaman memiliki pH tanah ideal yang berbeda-beda, tergantung pada jenis dan varietasnya. pH tanah yang tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman dapat menghambat pertumbuhan dan produktivitasnya, karena dapat mempengaruhi ketersediaan dan penyerapan unsur hara, aktivitas mikroorganisme tanah, dan toleransi terhadap penyakit dan hama. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kemudian tanamannya itu pertumbuhannya stagnan atau setelah dipupuk kok tidak ada perkembangan, mungkin perlu dicek pH tanahnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.